Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Radit Putra Aryasina dengan NIM 101032400247 dan rekan saya Salwa Lintang Ayu dengan NIM 101032400162. Saya di sini akan menjelaskan laporan akhir tugas besar mata kuliah struktur data dengan judul Smart Reminder Obat Berbasis Q menggunakan metode VIVO yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah struktur data. Latar belakang. Struktur data merupakan salah satu materi penting dalam pemrograman karena berperan dalam pengelolaan data secara efisien. Salah satu struktur data dasar yang sering digunakan adalah queue atau antrian dengan prinsip first in first out atau FIFO. Konsep ini banyak diterapkan pada sistem penjadwalan dan layanan berbasis urutan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah lupa mengkonsumsi obat sesuai jadwal. Oleh karena itu, pada tugas besar ini dibuat sebuah sistem smart reminder obat berbasis Arduino yang menerapkan konsep Q-VIVO. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengingat, tetapi juga sebagai media pembelajaran implementasi struktur data Q pada sistem embedded. Rumusan masalah. Bagaimana menerapkan konsep Q-VIVO pada sistem berbasis Arduino? Bagaimana cara kerja operasi NQ dan DQ pada smart reminder obat? Bagaimana sistem menampilkan dan mengelola jadwal obat menggunakan Q? Tujuan: mengimplementasikan struktur data Q-VIVO sesuai materi perkuliahan, merancang smart reminder obat berbasis Arduino Uno, dan memahami penerapan konsep struktur data pada perangkat keras. Lalu selanjutnya yang kedua, ada rangkaian Arduino. Rangkaian smart reminder obat terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Arduino Uno sebagai pengendali utama, ada LCD 16x2 non-I2C sebagai media tampilan, ada buzzer dan LED sebagai indikator alarm, serta push button sebagai input NQ dan DQ. Seluruh komponen ini dihubungkan langsung ke Arduino tanpa menggunakan breadboard. LCD dihubungkan menggunakan mode paralel sesuai library Liquid Crystal. Sedangkan buzzer dan LED dihubungkan ke pin digital Arduino. Tombol NQ digunakan untuk menampilkan jadwal obat ke dalam Q. Sedangkan tombol DQ digunakan untuk menghapus jadwal obat terdepan setelah obat diminum. Selanjutnya ada kode program. Di sini kode program dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ pada Arduino IDE. Implementasi Q mengacu sepenuhnya pada materi perkuliahan struktur data, yaitu menggunakan array, variabel global front, rear, dan count tanpa menggunakan struct. Operasi utama dalam program meliputi inisialisasi Q, NQ untuk menambahkan jadwal obat, DQ untuk menghapus jadwal obat, pick untuk melihat jadwal terdepan, dan pengecekan kondisi Q kosong dan penuh. Selanjutnya adalah penjelasan program. Pertama kali, kita nyalakan dulu Tinkercad-nya. Lalu, program diawali dengan inisialisasi seluruh perangkat keras dan variabel Q. Setelah itu, sistem berjalan secara terus-menerus di dalam fungsi loop untuk membaca input tombol, mengelola Q, dan mengaktifkan alarm. Alur kerja program mengikuti prinsip FIFO, first in, first out, sesuai mata perkuliahan. Setiap jadwal obat yang dimasukkan akan disimpan bagian belakang Q dan diproses secara berurutan dari bagian depan. Pertama-tama, kita akan menekan tombol NQ ini. NQ ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia akan menambahkan daftar obat ke dalam sistem FIFO di rangkaian ini. Lalu, ketika sudah ditambahkan, sistem akan menghitung mundur dalam waktu yang sudah ditentukan. Lalu ketika waktunya sudah habis, dia akan mengingatkan pengguna untuk meminum obatnya segera. Proses itu akan ditampilkan pada layar LCD dan juga buzzer akan berbunyi. Ketika pengguna sudah menyelesaikan meminum obat, pengguna dapat menekan tombol DQ untuk memberitahukan sistem bahwa ia telah meminum obat yang telah dimasukkan sebelumnya. Berikut adalah cara kerja sistem, bagaimana dia menambahkan antrian dan juga mengeluarkan antrian.
Kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa struktur data QVivo dapat diterapkan dengan baik pada sistem Smart Reminder obat berbasis Arduino. Yang kedua, operasi NQ dan DQ berjalan sesuai konsep yang diajarkan pada mata kuliah struktur data. Yang ketiga, sistem mampu memberikan pengingat obat secara berurutan dan akan digunakan sebagai media pembelajaran integrasi struktur data dan sistem embed. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Radit Putra Aryasina, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.